Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3806. Sekelompok orang segera menemukan kotak darurat yang tersembunyi di bawah dek dari buritan sekoci. Mereka kemudian mencari-cari dengan gembira dan menemukan selusin botol air, serta selusin paket kue kering dan beberapa jaket pelampung yang belum ditiup. Melihat persediaan ini, orang-orang ini langsung gembira. Mereka pertama-tama mengambil jaket pelampung, dan kemudian segera mengenakannya di tubuh mereka, dan mulai meniup melalui mulut di bahu. Namun, tidak peduli bagaimana mereka meniup, jaket pelampung pada mereka tidak berubah, seperti lapisan tipis rompi plastik yang menempel di tubuh mereka. Ketika semua orang saling memandang, satu orang mengutuk dengan putus asa. "Cuk, jaket pelampung semuanya robek. Udara bocor di mana-mana." Pria di kepala kelompok itu pingsan, sepertinya binatang buas ini telah merencanakan sebelumnya. Mengatakan itu, dia melihat air kemasan dan kue kering itu. Meratap, orang-orang ini masih memiliki hati nurani terakhir. Mereka meninggalkan kita beberapa makanan dan air. Simpan beberapa, mungkin kita bisa kembali hidup-hidup. Katanya, dia mengambil sebotol air yang dimaksudkan untuk minum seteguk, memutar lembut, tidak menemukan redaman sama sekali. Jantung berdebar. Ketika dia dengan hati-hati menyesap dengan mulutnya, dia segera melemparkan air ke laut, meludah sambil mengutuk, "Blah blah blah, cuk. Ini air laut. Iblis macam apa orang-orang ini?" Yang lain tidak percaya pada kejahatan, dan buru-buru membuka sisa air satu persatu secukupnya. Rasa ini tidak masalah, semuanya tiba-tiba lebih putus asa mengambil teguk lebih lama. Sisa airnya semua pahit dan air laut asin. Beberapa orang sangat marah, mengutuk pelan ketika mereka melihat ke bawah dan menyadari bahwa kabin telah diisi dengan sejumlah besar air laut, dan jika terus seperti ini, kapal pasti akan tenggelam. Jadi, mereka hanya bisa berjuang untuk hidup mereka. Dengan tangan mereka terus-menerus membuang air di kabin ke kapal. Pemimpin bajak laut, saat ini dengan putus asa memercikan air, sambil menangis, mulutnya terus tersedak dan mengutuk. Front bencana Batiga Tart sialan ini. Sialan sedikit semangat kemanusiaan tidak ada di sana. Apakah mereka tidak tahu bahwa bajak laut juga manusia? Bajak laut juga punya hak asasi. Di seberangnya, seorang bajak laut berkata tanpa basa-basi, "Semua orang lebih cepat, atau kapal akan benar-benar tenggelam." Sekarang, sayap sejahtera semakin jauh. Pada awalnya, semua orang masih bisa melihat sekoci, beberapa perompak dengan panik membuang air dari aksi. Tetapi ketika jarak semakin jauh, sekoci menghilang di bawah permukaan laut. Kapten Front Cataclysmic saat ini kepada bawahan di sampingnya memerintahkan, posting video yang baru saja diambil ke internet. "Ya, Kapten." Segera, sebuah video, kemudian, meledak di situs video global. Video tersebut dirilis oleh Cataclysmic Front, yang merekam seluruh proses pembuangan bajak laut ini oleh Cataclysmic Front barusan. Video itu dirilis dan dalam waktu kurang dari 1 jam, dan ditonton oleh lebih dari 100 juta netizen di internet, menerima jutaan suka dan ratusan ribu komentar. Meskipun praktik Front Cataclysmic agak kejam dan bahkan dicampur dengan beberapa humor hitam. Tetapi netizen dunia, selain sejumlah kecil ibu suci di bagian komentar untuk memprotes praktik tidak manusiawi Front bencana, sebagian besar memuji mereka atas pendekatan mereka. Orang-orang ini telah melakukan banyak kejahatan, membajak kapal dagang di seluruh dunia sepanjang tahun, dan sikap mereka sangat arogan sehingga mereka telah lama menjadi musuh publik semua orang di seluruh dunia. Bab 3807. Namun, karena beberapa alasan khusus, tidak ada yang bisa menghapusnya dalam arti sebenarnya. Alasan politik khusus menyumbang sebagian besar dari ini. Namun, ini bukan masalah bagi Front Cataclysmic. Karena Cataclysmic Front adalah organisasi tentara bayaran, hukum internasional juga tidak dapat membatasi mereka. Terus terang, organisasi tentara bayaran dan organisasi bajak laut, di arena internasional, adalah tipikal fanatik ekstra hukum. Pertempuran antara dua fanatik ekstra hukum selesai dan sangat sulit. Segera, ketika video itu menjadi hit besar, Front Cataclysmic juga menjadi objek pengejaran yang antusias oleh netizen global. Banyak orang yang sebelumnya memiliki sedikit atau tidak ada perasaan terhadap organisasi tentara bayaran, dan bahkan beberapa antipati, juga tersulut oleh tindakan tersebut, dan memuji Front Cataclysmic. Ini langsung membuat Front mendapatkan gelombang besar penggemar lewat, dan juga membuat reputasi mereka meningkat pesat. Di internet, bahkan ada nama kolektif bersama dari banyak netizen. Mereka meminta Front Cataclysmic untuk sepenuhnya memusnahkan bajak laut yang mengamuk ini, sehingga kelompok ini yang seharusnya menghilang di masyarakat beradab sejak lama, harus benar-benar pensiun dari panggung sejarah.
Dalam beberapa dekade terakhir, perompak Teluk Aden berulang kali dilarang, dan Teluk Aden sebagai titik tersedak transportasi laut, tidak ada alternatif lain, sehingga dunia tidak memiliki cara untuk mengambil bajak laut ini. Namun, dengan penampilan Chatachlis Front hari ini, banyak orang melihat harapan. Charlie awalnya berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun bagi Front Chatachlis untuk membersihkan namanya secara bertahap. Tapi pujian hari ini untuk Chatachlis Front di internet membuatnya sadar bahwa sebenarnya sangat sederhana bagi Chatachlis Front untuk membersihkan namanya. Dan yang dibutuhkan hanyalah menemukan penjahat yang tak termaafkan untuk menjadi batu loncatan untuk menginjak mayatnya hingga ke puncak. Sekarang, ada peluang bagus di depan Anda. Selama pertempuran awal antara Chatachlis Front dan para perompak bertarung dengan indah, itu sudah cukup untuk membuat reputasi Chatachlis Front meroket. Pada saat ini, Badar, yang berada di kamp utama, tidak tahu bahwa dia telah menjadi batu loncatan pertama dari Front Bencana. Ketika dia melihat video yang dirilis oleh Front, dia langsung marah. Ia sudah tidak sabar untuk segera mengirimkan semua speedboat untuk membalas dendam pada kapal kargo ini. Namun, untuk bajak laut seperti mereka, mencoba menemukan kapal tertentu di lautan luas hampir merupakan tugas yang mustahil. Marah, dia segera meminta anak buahnya untuk mengumumkan kepada publik bahwa mulai sekarang, dia akan berselisih dengan Front Chatachlis dan pada saat yang sama, dia juga mengalihkan kemarahannya kepada pemilik sayap sejahtera. Dia segera mengeluarkan pernyataan publik, menuntut pemiliknya, yaitu isu shipping Cina, untuk mengkompensasinya dengan uang tunai $50 juta. Pada saat yang sama, ia juga membuat pernyataan sengit bahwa isu shipping harus secara permanen meninggalkan layanan pengawalan bersenjata Front Chatachlis. Jika tidak, itu akan menyergap semua kapal isu shipping di Teluk Aden dan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Dia bahkan mengatakan bahwa setiap pemilik kapal atau perusahaan pelayaran manapun yang berani bekerja sama dengan Chatachlis Front di masa depan akan menghadapi pembalasan tanpa akhir. Begitu pernyataan ini dikeluarkan, opini publik menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pemimpin bajak laut bisa begitu arogan, tidak hanya untuk membuat musuh dengan Chatachlis Front, bahkan untuk membalas terhadap perusahaan pelayaran untuk ini. Tapi yang mengejutkan semua orang, pengiriman isu tidak menempatkan Badar di mata mereka sama sekali. Bab 3808. Isu bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa semua bisnis pengawalan bersenjata isu shipping telah secara eksklusif dipercayakan kepada Chatachlis Front, dan setiap kapal kargo isu shipping yang melewati Teluk Aden akan diberikan pengawalan bersenjata oleh Chatachlis Front di masa depan. Pengumuman ini juga membuat seluruh dunia mengapresiasi sikap keras isu shipping. Badar sangat marah dan segera berteriak bahwa dia akan membuat isu shipping membayar harga yang paling menyakitkan dan membuat mereka tidak pernah menginjakan kaki di Teluk Aden. Tepat ketika pengumuman Badar dirilis, Joseph menelepon Charlie dan berkata, "Tuan Wade, saya baru saja melihat pengumuman yang dikeluarkan oleh organisasi bajak laut. Orang-orang ini terbiasa berkeliaran di Teluk Aden, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup. Apakah menurut Anda kita harus memenggal kepalanya sesegera mungkin?" Charlie berkata tanpa berpikir, "Tentu saja. Kita tidak hanya harus melakukan operasi B3 Ading sesegera mungkin, tetapi kita harus melakukannya dengan bersih dan indah." Setelah menerima persetujuan Charlie, Joseph segera berkata, "Kalau begitu aku akan meminta Walter memimpin beberapa komandan pertempuran bintang 5 untuk menyelinap masuk malam ini dan langsung menghabisi Badar itu." Kekuatan Walter di Chatachlis Front adalah yang kedua setelah Joseph, jadi wajar baginya untuk memimpin tim untuk membunuh seorang pemimpin bajak laut dengan sangat mudah. Jadi, Charlie kemudian berbicara. Setelah membawanya keluar, Chatachlis Front segera mengumumkan kepada publik bahwa operasi penjagaan ini untuk menjaga keamanan jalur pelayaran Teluk Aden. Jika para perompak di kawasan Teluk Aden terus bekerja melawan Chatachlis Front akan memiliki hak untuk menyelesaikan semua ancaman dengan kekerasan. Mengatakan bahwa Charlie menambahkan, sekarang pemilik kapal dunia, serta perusahaan pelayaran, prihatin dengan konflik antara Front Bencana dan Badar ini, Anda harus membuat semua pemilik kapal dan perusahaan pelayaran melalui masalah ini. Agar semua pemilik kapal dan perusahaan pelayaran memiliki kepercayaan yang tak tertandingi di Front Chatachlis tetapi juga untuk membuat organisasi bajak laut itu memahami satu hal. Jika mereka berani melawan Front Chatachlis maka mereka hanya akan menemui jalan buntu. Tujuan utama kami adalah selama kapal kargo dikawal oleh Front Chatachlis tidak ada bajak laut yang berani menangkap mereka, sehingga bisa mencapai dominasi mutlak di bidang pengawalan bersenjata. Yusuf bertanya, "Tuan Wade, jika demikian, bajak laut ini bukan lagi cara untuk menghasilkan uang. Saya khawatir itu akan bersama kita sampai kematian jala." Front Bencana tidak takut dengan tentara udang ini, tetapi jika mereka benar-benar mengambil tindakan ekstrim untuk membalas kapal dagang,
Saya khawatir itu akan menyebabkan kerugian lain. Charlie tertawa. Jadi yang ingin kami lakukan di masa depan adalah menjadi penguasa pengawal bersenjata, bukan monopoli industri ini. Di terusan Suez setiap tahun volume kapal barang yang melintas naik turun 20,000, dengan pengawalan perjalanan ratusan ribu rupiah. Hanya pasar pengawal bersenjata di sekitar Teluk Aden, puluhan miliar dolar setahun, pasar yang begitu besar, kita tidak bisa memakan semuanya. Jadi, Anda harus menjelaskan kepada pemilik kapal dan juga perusahaan pelayaran ini, Cata Clismic Front hanya dapat menutupi paling banyak 50% dari keseluruhan permintaan pengawalan di Teluk Aden. Artinya, tahun ini 20,000 kapal kargo, Cata Clismic Front hanya makan setengah, sisanya lebih dari satu untuk tidak diambil. Berbicara tentang ini, Charlie tersenyum tipis dan melanjutkan, adapun kuota 10,000 kapal untuk tahun ini yang jatuh, biarkan mereka menawar sendiri ketika saatnya tiba. Jika harga sebelumnya adalah $500 per waktu, maka kandungan emas dari pengawalan Cata Clismic Front sangat besar sehingga setidaknya $700 hingga $800 per waktu masuk akal. Jika penawaran berhasil, tentu saja oleh pengawalan Cata Clismic Front, jika penawaran tidak berhasil, maka Anda hanya dapat pergi ke perusahaan pengawalan lainnya. Dengan cara ini, front bencana juga dianggap meninggalkan seteguk nasi untuk para perompak itu. Selama mereka tidak datang ke masalah front bencana, 10,000 kapal kargo yang tersisa, bagaimana mereka merampok adalah bisnis mereka. Charlie membiarkan front melakukan pengawalan bersenjata. 1 untuk membersihkan, 2 untuk membiarkannya terus mendapat untung melalui saluran yang tepat. Oleh karena itu, front Cata Clismic tidak berkewajiban untuk memusnahkan semua bajak laut di seluruh Teluk Aden. Apalagi karena letak geografis khusus Teluk Aden dan lingkungan politik. Front Cata Clismic juga tidak mungkin menyerang organisasi bajak laut secara besar-besaran. Cara terbaik untuk digunakan adalah melakukan operasi B3 Heading, dan B3 Ading hanya dapat membentuk pencegah yang kuat untuk organisasi bajak laut, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan organisasi bajak laut. Dalam pandangan Charlie, situasi yang paling menguntungkan bagi front Cata Clismic adalah melalui kekuatan yang kuat dan tangan yang kuat, sehingga semua bajak laut takut akan Cata Clismic Front, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke bagian lain dari kapal kargo. Dengan cara ini, biaya pengawalan front Cata Clismic tidak hanya akan sangat berkurang, tetapi biaya pengawalan juga dapat bersaing dengan perusahaan pelayaran besar, kapal yang naik. Pada saat yang sama, meskipun para perompak itu tidak berani memprovokasi front Cata Clismic, tetapi mereka menghindarinya, masih memiliki mulut untuk diberi makan, yang tidak memaksa mereka untuk bertarung dengan Cata Clismic Front. Joseph pun langsung mengerti maksud Charlie, dengan hormat berkata, "Saya mengerti Pak Wade, malam ini setelah penyelesaian Badar. Saya akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan organisasi bajak laut ini. Selama mereka tidak melawan front bencana, maka beri mereka cara untuk hidup, jika tidak, bunuh mereka semua." Bab 3809. Untuk menjaga citranya di benak anak buahnya dan posisinya di Teluk Aden, Badar segera mengumpulkan anak buahnya dan mengadakan rapat mobilisasi. Awalnya, kelompok prajurit udang di bawahnya semua tampak sedikit khawatir setelah mendengar bahwa bos telah menyatakan perang dengan front bencana. Mereka juga tahu berat badan mereka sendiri. Jika mereka benar-benar harus bertarung dengan mereka, orang-orang seperti mereka tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Sisi lain adalah tentara bayaran top lama, tetapi mereka bahkan tidak memiliki keahlian menembak yang terlatih. Mereka hanya akan memegang AK-47 pada target blind blitz dari Hanger on Pirates. Ini benar-benar dilakukan dengan musuh Cata Clismic Front. Takut mati, mereka tidak tahu. Namun, Badar bisa duduk di kepala organisasi bajak laut, kurang lebih memiliki 2 kuas, dia tahu kata yang harus diucapkan kepada anggota bajak laut ini. Gunakan retorika, berapi-api dari malam sampai gelap. Untuk membangkitkan kemarahan mereka yang terdalam, ia bahkan berinisiatif untuk menggunakan peralatan proyeksi menonton filmnya sendiri untuk memutar video yang diunggah oleh Cata Clismic Front secara berulang-ulang kepada semua anak buahnya. Akhirnya berhasil memicu kemarahan semua anak buahnya. Jadi, dia segera menghasut, jika kita tidak mengusir front bencana dari Teluk Aden, maka di masa depan saudara-saudara kita, dan bahkan diri kita sendiri, mungkin mengalami nasib yang sama. Pada saat itu, di Teluk Aden kita, tidak akan ada ruang bagi kita untuk bertahan hidup. Apakah kalian bersedia memberikan banyak hal seperti bajak laut, mengayuh kano untuk pergi ke laut mencari ikan? Sekelompok pria segera berteriak tidak. Karena mereka sudah lama terbiasa dengan pembajakan. Uang yang begitu cepat dan pekerjaan yang sedikit berisiko, tentu saja mereka tidak mau mencari cara hidup lain. Lagi pula, di tempat seperti Somalia, kesulitan menghasilkan uang jauh lebih besar daripada pergi ke laut untuk merampok.
Begitu mereka kembali menjadi petani atau nelayan, maka mereka lebih suka memegang senjata dan pergi ke sisi lain untuk berduel bahkan sampai mati. Melihat semangat juang anak buahnya dikerahkan, Badar segera memberi perintah dan berkata dengan suara lantang, "Malam ini, kami akan mempersiapkan perahu dan senjata kami dengan baik. Dan besok pagi, kita akan menyerang dengan seluruh pasukan kita. Cari Teluk Aden untuk kapal kargo dari Isu Shipping. Tidak peduli apa, kita harus merebutnya." Komandan keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bos, para prajurit Front Cataclysmic sangat kuat dalam pertempuran tunggal. Saya khawatir itu sulit dicapai jika kita ingin menjatuhkan kapal kargo yang mereka kawal." Badar berkata dengan suara dingin, "Saya tahu bahwa para prajurit Front Cataclysmic sangat kuat dalam pertempuran tunggal, tetapi jumlah orang yang dapat mereka alokasikan untuk setiap kapal kargo tentu tidak terlalu banyak. Jadi orang-orang kita, setelah menemukan kapal kargo dari Isu Shipping, jangan bertindak gegabah, tetapi segera laporkan koordinat dan alamatnya, dan setelah speedboat lainnya pergi untuk memperkuat, bergabunglah untuk membajak kapal kargo yang satu ini." Mengatakan itu Badar melanjutkan, "Jika kita tidak meletakkan Front dan Isu Shipping kali ini, maka di masa depan ketenaran Front di Teluk Aden terus meningkat. Ini hanya akan menjadi semakin sulit. Jadi, pertama-tama kita harus berhasil membajak kapal kargo Isu Shipping, apapun yang terjadi, agar reputasi tangki depan, sekaligus membuat Isu Shipping membayar mahal." Pemimpin kedua buru-buru bertanya kepadanya, "Bos, apa yang Anda rencanakan dengan kapal kargo Isu Shipping?" Badar berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, "Setelah kita merebut kapal itu, kita akan membunuh semua awak kapal bersama dengan tentara Front Bencana dan melemparkan mereka ke laut. Kami juga akan mengambil video dari semuanya dan mempostingnya di internet. Saya ingin seluruh dunia tahu apa yang akan terjadi jika mereka mengecewakan kita." Setelah itu, Badar berkata, "Untuk kapal yang dibajak, kami akan meminta $100 juta dari perusahaan pelayaran Isu untuk menebusnya, dan jika mereka tidak membayar, kami akan menurunkan barang-barang berharga di atas kapal dan menenggelamkan kapal." Kemudian, Badar melanjutkan, "Jika perusahaan pelayaran Isu dengan jujur menyerahkan $100 juta, maka berikan masing-masing 30,000 kepada saudara-saudara. Siapapun yang mengambil kredit pertama dalam mencuri kapal mendapat 100.000. $30.000 untuk bajak laut, benar-benar angka yang luar biasa. Mereka menjilat darah setiap hari, pada kenyataannya, tidak menghasilkan banyak uang. Sebagian besar pemimpin organisasi bajak laut dan senior mengambil, ke tangan mereka, tetapi juga beberapa kali lebih tinggi dari rata-rata tingkat lokal. Jangan melihat beberapa kali lebih tinggi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya menghasilkan beberapa ribu dolar setahun. Jadi, ketika Badar memberikan janji $30, hati semua orang sangat senang. Jadi, para perompak mulai bersiap untuk malam itu, semua akan berangkat pagi-pagi keesokan harinya untuk mengepung kapal barang Isu Shipping. Bab 3810. Malam ini, basis Badar, kerumunan mendidih. Di garis pantai, sejumlah besar perompak berada di speedboat mereka untuk melakukan berbagai perombakan. Ketika waktunya tiba pukul 4 pagi, sebagian besar perompak telah tidur, hanya menyisakan sejumlah kecil penjaga untuk berjaga-jaga di atas beberapa menara tinggi di sekitar pangkalan. Karena base camp mereka tidak pernah diserang, maka geng juga tidak memiliki rasa krisis. Para prajurit merokok dan mengobrol berdua dan bertiga, hanya menunggu fajar setelah shift untuk kembali beristirahat. Namun, mereka tidak tahu bahwa dalam kegelapan laut, sejumlah katak bersenjata lengkap, bersenjatakan pendorong listrik diam, mendekati garis pantai. Manusia kata ini adalah prajurit dari Front Cataclysmic. Pemimpin tim adalah yang kedua di Komando Front, Walter. Bagi Walter, biarkan dia membunuh seorang pemimpin bajak laut yang tidak penting. Memang ada perasaan membunuh ayam dengan pisau pembantaian. Namun, pemikiran bahwa ini sangat penting untuk bisnis pengawalan bersenjata Front, hatinya juga tidak memiliki ketidakpuasan. Oleh karena itu, dia secara pribadi memimpin tentaranya untuk menyusup ke pangkalan Badar dari laut, hanya untuk memberinya kejutan besar. Di bawah naungan suara ombak dan malam, 11 tentara Front Cataclysmic mendarat dengan sangat mulus dari kawanan yang sepi. Segera, mereka dengan cepat menyusup ke pangkalan dengan bentuk tubuh mereka yang sangat tajam. Walter membagi 10 prajurit di bawahnya menjadi 2, 5 dari mereka mengikutinya untuk mencari Badar, sementara 5 sisanya mengintai di pantai, mencari peluang untuk memasang bom di speedboat bajak laut ini. Menurut perintah Joseph, mereka diam-diam memuat semua speedboat di bawah Badar dengan bom yang dikendalikan dari jarak jauh dan kemudian meledakkannya setelah mengalahkan Badar. Meledakan speedboat ini tidak hanya akan memungkinkan Walter dan anak buahnya untuk mundur dengan mudah, tetapi juga akan memberikan pukulan besar bagi angkatan bersenjata Badar. Dengan cara ini,
Siapapun yang mengambil peluang yang sudah jadi dan menjadi pemimpin baru harus menghabiskan waktu lama untuk membentuk kembali armada mereka sendiri. Bajak laut mengandalkan dua alat untuk mencari nafkah, satu adalah perahu, yang lain adalah senjata. Jika tidak ada kapal, bahkan jika ada senjata, tidak ada gunanya bagi mereka. Ini tidak hanya akan membuat takut pemimpin front cataclysmic berikutnya, tetapi juga untuk membunuh ayam untuk membuat contoh bagi monyet, sehingga seluruh organisasi bajak laut Teluk Aden, semua tahu konsekuensi dari memprovokasi front cataclysmic. Pada saat ini, Badar sedang berbaring di tengah dua gadis muda yang sedang tidur nyenyak. Di tempat ini, dia adalah kaisar negeri itu, menjalani kehidupan yang sangat mewah. Tepat ketika dia sedang tidur, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengangkat suara di telinganya. Segera setelah itu, rambutnya ditarik keras, menarik seluruh tubuhnya dari tempat tidur. Badar tanpa sadar membuka matanya dan mendapati dirinya ditarik oleh seorang pria aneh dengan rambutnya. Dia ketakutan dan mencoba berteriak, tetapi pihak lain segera memasukkan dua potong pakaian dalam wanita dengan kasar ke dalam mulutnya, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Orang yang menangkapnya tidak lain adalah Walter, salah satu dari dua komandan besar front cataclysmic yang masih hidup. Dia melihat Badar yang ketakutan, tersenyum sedikit, dan berbicara, "Badar, atas nama front bencana, saya menyambut Anda." Setelah mengatakan itu, dia memutar leher Badar 180 derajat dengan sedikit kekuatan dengan satu tangan. Badar hanya merasakan sakit yang tajam di lehernya, dan langsung melihat tempat tidur di belakangnya.